Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh para Wahabi yang akhir-akhir ini yang meresahkan umat Islam. Para Wahabi mengatakan bahwa apa saja yang dilakukan oleh umat Muslim sepertinya mengadakan maulid Nabi, takziah, tahlilan, dan berziarah kubur itu dianggapnya bid'ah atau haram. Kenapa diharamkan oleh para Wahabi itu? Karena mereka menganggap bahwa semua itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada masa itu. Itu sangatlah salah. Makanya kalau belajar ilmu agama itu jangan hanya sekedar membaca buku, harus dikaji secara mendalam. Umat Muslim mengadakan maulid Nabi itu karena pertanda bahwa umat Muslim itu sangat mencintai baginda Rasulullah, sangat memuliakan Rasulullah, dan sangat menghormati Rasulullah. Karena di situ ada acara pengajian, dakwah, zikir, sholawat sebagai tanda kasih sayang umatnya kepada Rasulullah SAW. Jikalau itu dianggap haram, itu sangatlah biadab. Jikalau hal itu dianggap haram, itu sangatlah biadab. Dan yang kedua, mengenai tahlilan, itu kan dianggap oleh para Wahabi itu menganggapnya itu haram dan bid'ah. Sedangkan dalam tahlilan itu umat Muslim mengadakan bacaan Al-Quran, tahlil, tahmid, berzikir, bukan mencaci maki Allah dan Rasulnya, melainkan membaca kitab suci Al-Quran, berzikir, mengagung-agungkan nama Allah, sholawat dan mengagung-agungkan nama baginda Muhammad SAW. Jikalau itu dianggap bid'ah atau haram, itu luar biadab. Itu luar biadab. Begitu juga orang yang berziarah kubur. Berziarah kubur itu orang yang ke sana bukan meminta rezeki, bukan meminta perlindungan, dan bukan meminta barokah, melainkan berdoa, berzikir juga, dan membaca ayat-ayat Al-Quran agar Allah meringankan siksaan kuburnya. Dan kita yang membaca Al-Quran dan berzikir di atas kuburan itu mendapatkan pahala, karena kita mengagung-agungkan nama Allah, memuji nama Allah. Dan apabila itu juga dianggap haram ataupun bid'ah, itu luar biadab. Itu luar biadab. Pertanyaan saya kepada para Wahabi, apakah ada para sahabat dan atau
Baginda Rasulullah pada saat itu melaksanakan sholat sampai hitam jidatnya atau tidak? Ada atau tidak? Apakah pernah baginda Rasulullah atau para sahabat itu sholatnya sampai jidatnya hitam atau tidak? Itu pertanyaan saya. Sedangkan baginda Rasulullah dan para sahabatnya tidak henti-hentinya bersujud di hadapan Tuhannya. Alhamdulillah, semakin beliau itu melaksanakan sujud sholat di hadapan Allah, semakin mengkilat, semakin bersinar auranya, bukan semakin menghitam. Kenapa para Wahabi itu sholatnya sampai menghitam jidatnya? Karena mereka itu sengaja menghitamkan jidatnya agar dianggap rajin sholat. Itu ria namanya. Itu ria namanya. Itu ria namanya. Dosanya ria itu tidak ada duanya. Itu yang kedua. Karena anggapan para Wahabi itu apa yang kita lakukan secara syariat Islam yang tidak dilaksanakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, mereka anggapnya bid'ah atau haram. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada ndak HP pada saat zaman Rasulullah? Ada ndak sepeda motor pada saat itu? Ada ndak mobil pada saat itu? Ada ndak rumah sakit dan dokter pada saat itu atau tidak? Tentunya tidak ada. Apakah adanya HP, adanya sepeda motor, adanya mobil, adanya rumah sakit dan dokter saat sekarang itu haram atau bid'ah? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Yang perlu diketahui oleh para Wahabi, Allah sengaja menciptakan neraka jahanam itu hanya bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Buddha, melainkan untuk umat Islam, untuk para ulama-ulama, para kiai-kiai yang bego, yang munafik, yang memfitnah saudaranya sendiri, yang sombong. Allah menciptakan neraka jahanam, jurangnya jahanam itu bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Katolik, bukan untuk orang Buddha, melainkan untuk ulama-ulama yang munafik, yang memfitnah saudaranya sendiri, yang suka memfitnah saudaranya sendiri, yang suka menyombongkan dirinya sendiri, yang tidak mau menerima kelemahannya, yang selalu menyalahkan orang lain. Tempatnya ulama-ulama seperti itu di jurang neraka jahanam di kiamat kelak. Wahabi harus ingat bahwa iblis itu adalah salah satu makhluk yang paling tinggi ilmu, kemampuannya. Bahkan dia pada saat itu menjadi imam para malaikat. Akan tetapi kenapa iblis itu diusir di alam surga? Karena dia tidak mau sujud kepada Muhammad, kepada Nabi Adam. Oleh karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Adam, karena kesombongannya, akhirnya Allah melemparnya dia ke neraka jahanam. Karena iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya Allah melempar dia atas kesombongannya ke neraka jahanam. Begitu juga para ulama-ulama yang munafik, yang memfitnah saudaranya sendiri. Ini satu contoh. Kita bisa melihat apa yang didakwakan, yang disampaikan oleh para Wahabi itu. Dia selalu memfitnah ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dia. Dia selalu mengkhianati ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dia.
seakan-akan hanya dia yang bisa, hanya dia yang mampu, hanya dia yang benar. Timbullah rasa kesombongan dalam jiwanya. Saya pastikan mereka-mereka itulah yang masuk di neraka jahanam di kiamat kelak. Ingat itu. Sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit haram. Contohnya rokok. Katanya rokok ini haram. Haramnya rokok itu dari mana? Pertanyaan saya. Rokok merugikan kesehatan, betul. Tapi tidak haram. Haramnya rokok itu apabila kita mencuri, lalu kita belikan rokok, itu haram. Kalau kita beli rokok dari keringat kita sendiri, itu tidak ada haramnya. Cuman makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu rugi. Tidak ada untungnya. Haramnya tidak ada. Yang haram itu orang yang sholat sampai jidatnya hitam, agar dianggap sebagai ahli sholat untuk menyombongkan dirinya. Itulah yang paling haram. Itu sangat haram. Perlu dipahami. Karena akhir-akhir ini sering sekali sangat meresahkan umat Islam. Makanya belajar ilmu agama itu jangan hanya sekedar membaca buku. Harus dikaji. Islam itu apa, letaknya di mana, tujuannya apa, dan untuk apa Islam itu. Harus dikaji. Dan jangan hanya sekedar membaca buku, membaca ayat langsung membaca artinya, menguasai artinya, lalu kemudian mengharamkan orang lain, membid'ahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Itulah manusia yang zalim dan munafik itu. Berhentilah. Ajaran-ajaran seperti itulah yang sesat dan menyesatkan umat itu. Ajaran-ajaran seperti itulah yang menyesatkan umat. Maka berhentilah, insaflah di jalan Allah, bertaubatlah kepada Tuhan. Insya Allah sebelum terlambat. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.